Ini kisah tentang Bahoy, sebuah desa nelayan di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Desa ini berhasil menjaga agar kekayaan alam berupa ekosistem laut dan hutan bakau tetap lestari. Keberhasilan menjaga kelestarian alam ini membuat ikan di laut sekitar desa menjadi berlimpah dibanding perairan sekitarnya yang sudah rusak. Para nelayan desa Bahoy menjadi lebih mudah mencari ikan, bahkan mengundang kedatangan nelayan dari desa-desa lain di sekitarnya. Keindahan ekosistem laut juga membuat desa nelayan ini mulai menunjukkan potensinya sebagai daerah tujuan wisata dan mulai mendapatkan pengunjung. Surga bawah laut. Itulah julukan untuk Indonesia yang diberikan oleh para penyelam dunia. Bukan tanpa sebab, sebagai negara bahari beriklim tropis, ekosistem bawah laut Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Terumbu karang, ekosistem khas daerah tropis tumbuh subur di perairan Indonesia. Dan dari seluruh wilayah Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki ekosistem bawah laut terkaya. Ekosistem ini terdiri dari terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove atau hutan bakau. Keanekaragaman hayati ini membuat Sulawesi Utara berpotensi menjadi daerah tujuan wisata. Salah satu potensi yang besar itu terletak di Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa itu banyak variasi ekosistemnya banyak. Kita lihat terumbu karang ada, kita melihat ikan juga bervariasi, kita melihat juga jumlah misalnya organisme eksotik misalnya kayak duyung, kayak penyu, itu ada di sana. Sehingga itu cukup atraktif untuk kegiatan pariwisata kan. Begitu juga dengan mangrove, ekosistem mangrove-nya, hewan-hewan yang tinggal di dalam mangrove juga. Namun sayang, dengan eksploitasi sumber daya kelautan yang berlebihan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat sekitar, keanekaragaman hayati ini terancam. Untuk mengatasi ancaman ini, beberapa lembaga swadaya masyarakat mencanangkan program Daerah Perlindungan Laut atau DPL di beberapa titik di Minahasa Utara. Salah satu LSM lokal di Sulawesi Utara yang turut menjalankan program ini adalah Manengkel Solidaritas. Kelompok Manengkel Solidaritas masuk ke salah satu desa di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Desa Bahoy yang terletak di Kecamatan Likupang Barat pada 2014. Sebetulnya program DPR itu sendiri itu adalah penentuan suatu wilayah di perairan
yang ditentukan oleh masyarakat sendiri, wilayah mana yang mereka setujui bersama untuk dipetakan begitu. DPL sendiri itu terbagi dari 3 zona, yaitu yang pertama adalah zona inti, kemudian zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Nah, itu sebenarnya esensi inti daripada DPL sendiri. Tetapi DPL itu akan berhasil jika disetujui, ditentukan, dan didukung oleh masyarakat desa itu sendiri. Sebelum kelompok Manengkel Solidaritas masuk, pada 2003 Desa Bahoy telah mengikuti program Daerah Perlindungan Laut atau DPL. Pada saat itu, pemboman karang dan penggunaan pestisida untuk memancing ikan sedang marak dilakukan. Bahoy dipilih sebagai salah satu titik pemberlakuan DPL karena wilayah ini memiliki tutupan karang yang masih baik. Sayangnya, dari 23 desa saat itu, hanya Desa Bahoy yang masih mempertahankan daerah perlindungan laut sampai saat ini. Namanya DPL, Daerah Perlindungan Laut. Nah, pelampung-pelampung yang ada ini adalah tanda batas zona inti. Ya, jadi zona inti ini, berikut dari zona inti ini ada zona penyangga. Jadi jarak zona penyangga ini kurang lebih ada 50 meter dari tanda batas yang ini. Nah, berikut dari zona penyangga ini dari garis terumbu karang itu di kedalaman 5 meter itu ditarik 200 meter, itu namanya zona penangkapan khusus sekaligus zona pemanfaatan. Berikut di belakangnya zona pemanfaatan itu ada zona penangkapan umum. Penerapan zona inti DPL di Desa Bahoy mencapai 10 hektar. Zona inti yang turut dibuat dan disepakati warga ini termasuk 5 hektar daerah terumbu karang dan padang lamun, dan 5 hektar sisanya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ditetapkan sebagai zona inti karena fungsinya sebagai penyerap karbon dioksida dan penahan abrasi. Hutan mangrove juga menjadi habitat binatang khas seperti burung jalak dan elang. Yang pasti kalau tidak ada mangrove habis, sampai daratan itu bisa hanyur. Karena ini buktinya ini, sudah banyak tinggal puing-puingnya itu, akarnya. Banyak itu tersisa itu tinggal akarnya. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi tindakan seperti kasus-kasus ini. Tanah Bahoy ibarat biang lala bagi Daud Dalero dan Maksila Hadi. Mewujudkan ekowisata yang sadar alam adalah jalan yang panjang. Melakoni peran sehari-hari sebagai hukum tua atau kepala desa, Daud tidak henti menggerakkan warga untuk hidup selaras dengan alam. Sedangkan Maksila Hading, pegiat lingkungan ini, mendapat julukan monster DPL
karena perannya memperjuangkan konservasi lingkungan. Ketika mulai menerapkan DPL di desa yang berpenduduk 158 kepala keluarga ini, Maksila Hading menjumpai sejumlah halangan. Warga desa yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional, awalnya menentang program ini. Kesadaran yang muncul di masyarakat itu berawal dari kegiatan yang ada di Pulau Talise itu, daerah penungan laut, yang dibangun oleh JICA kemarin tahun 1999. Nah, dari kan penduduk di sini itu punya mata pencarian nelayan tradisional. Jadi kemarin itu kita mencari ikan di sini sudah berkurang, dan ternyata kita itu melaut sampai ke Pulau Talise. Nah, ternyata di Pulau Talise itu cuma di pinggiran pulau itu begitu banyak ikan. Nah, kita melihat apa penyebab sampai dia banyak ikan. Ternyata di sana itu ada percontohan daerah perlindungan laut. Setelah ada penetapan satu area dijadikan daerah perlindungan laut, muncul juga pro kontra. Pro kontra yang muncul di sini yaitu terhadap masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan berpikir area untuk penangkapan mereka itu sudah mau diambil alih. Sebelum penetapan kawasan konservasi DPL, warga desa Bahoy cenderung melakukan tindakan destruktif terhadap laut dan ekosistem mangrove-nya. Nelayan memancing ikan menggunakan bom dan pestisida. Hutan mangrove pun dibabat untuk dijadikan kayu api. Kalau kondisi sebelum ada program konservasi, luar biasa kerusakannya, luar biasa. Dan termasuk kami lah, oknum-oknum yang ikut serta untuk melakukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Berikut penebangan mangrove. Waktu itu memang marah karena masyarakat waktu itu mata pencarian mereka itu termasuk salah satu menjual kayu api. Nah, pada tahun 2000 ke bawah itu kegiatan-kegiatan itu luar biasa kan. Berikut pemboman ikan juga luar biasa. Tidak sampai 3 tahun setelah program konservasi ini dilaksanakan, warga mulai merasakan hasilnya. Tangkapan ikan semakin banyak. Nelayan desa Bahoy pun tidak perlu jauh-jauh pergi melaut. 10 hektar zona inti DPL menjadi penopang ekosistem laut di sekitarnya. Bahkan kini warga Bahoy dapat berbagi hasil perikanan dengan desa sekitar. Nelayan dari desa lain diperbolehkan mencari ikan di perairan Bahoy, asalkan mereka menaati peraturan yang ditetapkan desa yang terletak di Teluk Sulawesi Utara ini. Seperti Hamid Sanoraja, nelayan dari desa Likupang II ini mencari ikan sampai ke wilayah Bahoy. Padahal jarak tempuh dari desanya sampai ke Bahoy mencapai 30 menit dengan perahu. Kalau di desa kita di Likupang II sana, sekurang kalau desa Bahoy banyak. Apalagi itu di bagian DPL sana. Cumi-cuminya banyak sekali. Dengan ikan-ikan kerang laut banyak juga. Ikan laut. Macam-macam ikan tuh di desa Bahoy itu. Begitu pula dengan Muhammad Lanaung, nelayan dari desa tetangga Bahoy, desa Bulutui. Meski hanya berjarak 5 menit dari desanya, Muhammad lebih gemar mencari ikan di perairan Bahoy. Kalau di desa Bapak ada DPL? Kalau dulu yang ada. Sekarang? Sekarang sudah tidak ada lagi. Memang lebih senang kalau ada DPL. Supaya itu ikan-ikan itu dekat di perairan kita itu. Perairan di Teluk Sulawesi memang memiliki anugerah berupa ikan yang berlimpah. Salah satu ikan yang memenuhi perairannya
adalah ikan roa. Hari itu, walau bukan sedang musimnya, nelayan Desa Bahoy berhasil menjaring ratusan ekor ikan roa. Pulang melaut, 4 nelayan perempuan ini langsung memproses ikan roa untuk dijadikan ikan asap. Proses pengasapan ikan roa membutuhkan waktu sampai 3 hari. Bila hasil tangkapan sedang banyak, ikan asap roa ini dipasarkan sampai ke Manado. Angin sore berembus. Ketika anak-anak Desa Bahoy menanam bibit mangrove yang mereka dapatkan di pohon-pohon mangrove di belakang rumah mereka. Sambil bermain, anak-anak diajak turut serta untuk menjaga lingkungan. Para orang tua mewariskan kepada anak-anaknya rasa cinta dan memiliki kepada desanya. Semangat ini pula yang dijaga oleh Lismawati Kalensang. Guru sekolah dasar ini mengajarkan kepada murid-muridnya cara mengolah limbah plastik untuk dijadikan prakarya. Pada saat musim angin barat, sampah terbawa arus laut sampai ke pesisir Desa Bahoy. Sampah seperti botol bekas minum dan plastik makanan dikumpulkan oleh Lismawati untuk diolah menjadi bunga warna-warni. Yang saya ajarkan adalah apabila kita mencintai lingkungan dan lingkungan itu apabila dicintai oleh orang sekitarnya, maka lingkungan itu akan terjaga kebersihannya, terjamin keamanannya. Jadi dengan cara mengolah limbah seperti ini, itu tentunya adalah salah satu bentuk untuk mengatasi umpamanya supaya lingkungan itu bersih. Keberhasilan program DPL di Desa Bahoy turut membuka mata penduduk desa akan potensi wisata yang mereka punya. Warga pun sepakat untuk mengelola wisata Desa Bahoy secara mandiri. Maka, untuk mewujudkan usaha mandiri ini, pariwisata di Bahoy dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Melalui BUMDes, turut disepakati pengelolaan wisata berbasis lingkungan. Maka terciptalah program Desa Ekowisata Bahoy. Dengan tujuan agar kegiatan konservasi lingkungan tetap diutamakan. Ditetapkan berdasarkan musyawarah desa. Pada tahun 2008 itu hasil gagasan dari setiap jaga, kemudian itu dimasukkan dalam perencanaan desa untuk pengadaan fasilitas untuk pengembangan kegiatan ekowisata serta penanaman pohon. Jadi
walaupun itu kegiatan ekowisata jalan, untuk perhatian ke lingkungan itu tidak lepas, tetap menjadi prioritas utama setiap pelaku kegiatan ekowisata atau yang mau menikmatinya. Diharapkan tidak akan ada aktivitas untuk merusak lingkungan. Program ekowisata berbasis masyarakat ini juga bertujuan agar warga sepenuhnya berperan dalam menjalankan pariwisata di desa mereka. Untuk menjamin keterlibatan warga, BUMDes membentuk 7 divisi penunjang ekowisata Desa Bahoy. Di antaranya adalah divisi homestay, di mana telah disiapkan rumah-rumah warga untuk wisatawan menginap. Dengan menginap di homestay, wisatawan dapat berinteraksi langsung dan merasakan kehangatan orang Bahoy. Terdapat pula divisi dive center. Divisi ini memfasilitasi wisatawan yang ingin menyelami keindahan bawah laut Bahoy. Dive center sudah dilengkapi alat yang memadai. Instruktur selamnya pun berasal dari warga yang sudah memiliki sertifikasi menyelam. Menyelam di Bahoy, kita akan disuguhi pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Di daerah sekitar zona inti DPL, terumbu karang tumbuh subur dan berbagai jenis ikan karang turut meramaikan suasana bawah laut. Divisi selanjutnya adalah kerajinan. Divisi ini dibentuk untuk menyediakan cenderamata bagi wisatawan. Kerajinan tangan ini asli buatan warga Bahoy. Bahan-bahan yang digunakan pun berasal dari Bahoy berupa kayu dan batok kelapa. Saat ini, sejumlah wisatawan lokal mulai sering berkunjung ke Desa Bahoy, terutama di akhir pekan. Desa itu juga sering menerima tamu peneliti atau wartawan yang biasanya menginap di homestay mereka. Karena kita memahami bahwa ekowisata itu kan berbasis masyarakat. Kalau itu kita akan memasukkan investor asing untuk melaksanakan atau menjalankan program yang ada di sini, maka pemahaman masyarakat itu masyarakat akan terpinggirkan. Inilah potensi ekowisata Bahoy. Warga setempat menyerukan, "Aduhai Bahoy," untuk menggambarkan keindahan alam yang mereka miliki. Pesona Bahoy terbentuk dari kekayaan alam dan semangat menjaga lingkungan agar tetap lestari.